Hai semuanya, balik lagi sama aku Zahra Dia di video Vivit MPSI hari ini. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Nah, aku ini sekarang lagi nge-record video ini pas deket-deket UAS. Jadi buat kalian juga yang lagi mempersiapkan UAS atau misalkan yang penting mau belajar aja materi ini, semoga kalian bisa paham setelah nonton video ini. Nah, ngomong-ngomong, video kali ini adalah video terakhir dari seri MPSI 1 ya, yang aku bahas gitu. Nah, jadi kali ini kita bakal bahas apa sih? Sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita bakal bahas lagi tentang tujuan korelasi. Nah, jadi apa aja sih tujuan korelasi? Masih ada yang inget gak? Nah, jadi tujuan korelasi itu pertama ada prediksi, kedua reliabilitas dan validitas, yang ketiga ada evaluasi dan verifikasi teori. Nah, tapi dari ketiga ini kita tuh bakal lebih bahas yang prediksi. Kenapa kita bahas lebih yang prediksi? Karena kalau kalian ingat di video-video aku sebelumnya itu, aku pernah bilang kalau korelasi ini kan memang pengen tahu nih kayak gimana cara variabel ini sama prediksi variabel yang lain apa enggak gitu kan. Nah, itu tuh ada caranya. Nah, caranya itu adalah dengan ini dia, regresi. Nah, sebenarnya regresi itu kayak ada beberapa variannya gitu, tapi yang hari ini kita bakal bahas adalah yang dasar-dasarnya aja, yaitu simple regression. Nah, oke, jadi sesuai yang pernah aku bahas sebelum-sebelumnya, untuk tahu di materi prediksi itu, jadi dalam penelitian korelasional itu kan kita nggak pakai IVDV ya, karena IVDV itu kan kayaknya lebih ke kayak eksperimental gitu, karena dia sifatnya kausalitas. Nah, di penelitian korelasional, kita itu lebih pakai yang namanya prediktor variabel dan kriterian variabel. Prediktor variabel itu variabel yang memprediksi variabel lainnya, dan kriterian variabel itu kayak DV-nya gitu loh, kayak variabel yang diprediksi. Untuk contohnya, nih aku liatin di grafik ini. Nah, ini contohnya adalah di mana dua variabel ya, satu variabelnya itu adalah skor SAT dan yang satunya itu adalah grade point average. Nah, jadi di sini itu kira-kira yang bakal jadi prediktornya itu adalah SAT scores dan kriterianya itu adalah grade point average. Jadi kayak misalkan SAT scores-nya itu adalah 620. Nah, dia tuh akan memprediksi nih, orang yang punya SAT score sebesar 620 itu biasanya grade point average-nya tuh berapa sih? Nah, grade point average-nya ini kira-kira adalah 3,25-an lah. Nah, gitu. Jadi yang dimaksud dengan gimana kita memprediksi gitu. Jadi untuk tahu apakah si SAT ini nih bisa memprediksi grade point average apa enggak. Nah, itu tuh ada caranya, guys. Nah, jadi kira-kira gimana ya nyarinya? Nah, nyarinya itu adalah dengan teknik statistik, yaitu namanya regresi. Nah, jadi kalian kan lihat ya di grafik ini tuh ada yang kayak garis lurus ini. Jadi dia kayak kayak garis linear dari scatter plot yang ada di sini. Nah, itu tuh namanya regression line. Nah, jadi fungsinya kita belajar regresi itu adalah untuk mengetahui persamaan garis yang paling pas untuk data-data variabel pada penelitian korelasional. Jadi, yang namanya prediksi ini kan kayaknya mirip sama pelajaran matematika kita waktu dulu di SMP SMA yang garis linear itu. Nah, yang garis linear ini ternyata kayak dipakai ulang lagi nih buat regresi. Jadi kira-kira kayak gitu. Intinya buat nyari persamaan garis yang paling pas. Nah, rumusnya sendiri itu nggak beda jauh sama rumus persamaan garis linear dulu yang kita pelajarin. Nah, jadi untuk prediksi ini simbolnya itu adalah Y hat. Nah, jadi Y hat sama dengan kali BX ditambah A. Nah, B-nya itu adalah koefisien kemiringan atau slope, atau dulu itu kalau di garis linear itu kita namain itu gradien. Nah, kalau yang X ini itu adalah skor kriterian variabelnya itu. Nah, atau kriteria variabel itu yang tadi yang bakal diprediksi. Dan A ini adalah konstanta intercept atau titik yang melewati atau menentukan Y. Jadi misalkan nanti si skor kriteriannya 0, A itu adalah skornya gitu. Skor ketika si skor kriteriannya itu 0. Nanti mungkin kalian akan lebih ngerti setelah lihat contoh-contoh selanjutnya ya. Jadi mungkin kita langsung pakai aja ya kayak contohnya. Nah, di sini itu yang namanya garis regresi kan yang ini ya, yang lurus ini. Nah,
ini yang rumusnya tadi, Y hat sama dengan BX plus A. Nah, di sini tuh ada juga yang namanya titik-titiknya. Titik-titik ini namanya scatter dots ya, yang pernah aku jelasin waktu itu. Ini titik-titik ini adalah data-datanya sebenarnya, data-data yang aslinya gitu. Nah, ini kan nilai prediksi. Terus nanti di setiap garis itu kan terdiri dari beberapa titik ya. Jadi di titik-titik tertentu ini itu adalah hasil dari persamaan yang prediksi ini gitu. Nah, tapi sebelum kita bakal masuk lebih jauh lagi, gimana sih cara kita tuh bisa mencari coefficient slope dan intercept, ya ini loh yang B dan A ini. Nah, untuk cara nyarinya itu untuk B ini atau coefficient slope kita bisa nyari dengan cara sum of product dibagi sum of square X. Nah, untuk A-nya ini kita bisa cari dengan berapa rata-rata dari variabel Y dikurang berapa rata-rata dari variabel X dikali dengan slope gitu, coefficient slope atau yang B tadi, nilai B tadi. Jadi sebenarnya untuk yang pencarian coefficient slope dan intercept itu cuma begini aja. Nah, tapi selanjutnya mungkin kalian coba persiapkan diri dulu ya. Jadi kita akan menemui beberapa rumus. Oke, nah ini nih kalian pas lihat nih pasti juga kayak, ini apa? Kok banyak banget? Kok kayak banyak simbol-simbol gitu? Tenang aja, aku juga pas ngeliat ini pertama kali langsung kayak, ini semua apaan sih? Gitu. Tapi coba mari kita breakdown sedikit-sedikit ya, biar lebih ngerti. Jadi kita tuh kayak harus kayak memahami ini dulu, baru nanti kita masuk lagi ke pembahasan yang persamaan garis tadi. Oke. Nah, awalnya untuk memahami ini adalah kita tahu kan kalau misalkan nih kita tuh harapan kita kalau misalkan kita tuh memprediksi sesuatu itu kan pengennya sama kayak kenyataan yang ada ya, kayak hasil prediksi kita tuh pengennya misalkan prediksi gue buat UAS ini pengen dapat nilai 100 amin, terus kenyataannya juga kita pengennya tetap beneran dapat 100 dong gitu kan. Nah, itu kalau dijadiin simbol matematika itu adalah Y sama dengan Y hat. Jadi Y hat itu adalah prediksi, Y itu adalah skor yang aktualnya gitu, yang nyatanya gitu. Oke, ini kan harapan kita ya, prediksi itu sama kayak kenyataan. Nah, biasanya apa sih yang mendasari prediksi kita gitu? Kayak biasanya kita tuh kalau mengira-ngira nilai kita tuh bakal berapa tuh, kita kan pasti mikir-mikir dulu gitu kayak makanya si rumus yang Y sama dengan Y hat ini harus dikurang sama rata-rata gitu. Jadi Y dikurang Y bar rata-rata sama dengan yang ini ya, Y hatnya juga dikurang rata-rata. Oke, kita next dulu. Nah, ini tuh adalah visualisasi dari yang udah aku jelasin di slide sebelumnya. Jadi ini misalkan ya, ini ada grafik. Terus ini ada garis prediksi kita, garis regresi kita. Ini adalah skor-skor ya, kayak kumpulan titik-titik skor yang kita tuh prediksi kita mau ujian misalkan berapa. Nah, ini tuh titik-titik prediksinya gitu. Nah, terus titik-titik merah ini misalkan adalah skor ujian asli kita gitu. Tersebar di titik-titik merah ini. Dan rata-rata dari semua skor ujian kita yang asli itu kira-kira ada di titik-titik di sini nih. Misalkan. Nah, yang tadi aku bilang, untuk memprediksi sesuatu kan kita didasari dengan rata-rata. Makanya, skor asli kita ini perlu dikurangi sama rata-rata, begitupun juga skor prediksi kita gitu. Itu kenapa intinya kita harus mengurangi skor aktual dengan rata-rata dan skor prediksi dengan rata-rata. Oke, kita next dulu. Oke, tapi kalau misalkan sesuai realita nih, kita ngomongin realitanya, untuk mendapatkan skor ujian 100 itu kan sebenarnya bisa, tapi kalau menurut aku pribadi itu lumayan susah ya, dan kadang tuh realitanya nilai aktual skor aku itu nggak 100 gitu. Jadi untuk mendapat nilai prediksi yang sama kayak nilai skor aktual itu susah dan cenderung nggak bakal sama gitu biasanya. Apa yang kita prediksiin sama hasil akhirnya gitu. Nah, jarak yang nggak sama itu adalah
kita sebut error gitu. Makanya nilai skor aktual kita itu bisa kita definisikan prediksi ditambah sama error. Nah, aktual tadi kan skor di bentuk matematikanya Y, prediksi itu Y hat, dan terus ini kita tambah error gitu kan. Nah sekarang errornya ini kita pindah ruas nih, jadi error sama dengan Y dikurang Y hat. Mungkin untuk lebih jelasnya ada di grafik yang ini. Ini masih grafik yang tadi, tapi kita lihat deh. Di sini kan ada skor yang skor asli kita ya, skor aktual kita, dan ini nilai prediksi. Nah, di sini kan terdapat jarak yang aku bilang tadi. Jadi, antara apa yang kita prediksikan sama hasil akhirnya itu ternyata ada bedanya gitu, ada jaraknya. Nah, itu tuh namanya error gitu. Nah, makanya cara error itu dengan menghitung skor aktual dikurang skor prediksi. Nah, ini lanjutan dari itu, rumus-rumus yang banyak itu. Jadi mungkin udah lebih tercerahkan kalian. Nah, di sini kan realita sama dengan prediksi tambah error. Berarti kalau misalkan ditranslate ke matematikanya, Y sama dengan Y hat plus error. Tadi kan Y sama Y hat ini harus dibarengin sama rata-rata ya, dikurangi rata-rata. Nah, di sini dikurang rata-rata. Terus error yang tadi, di skor ini, error itu kan rumusnya Y dikurang Y hat. Nah, berarti tinggal masukin aja, substitusi aja huruf error ini ke yang rumus ini. Nah, tapi kalau misalkan ini dihitung, ini kan minus Y, ini kan minus rata-rata, minus Y bar, terus sama dengan di sini minus Y bar. Ini kalau dipindah ruas ke sini, habis dong, jadi 0. Dan kita nggak mau itu, makanya persamaan ini harus dikuadrat, gitu. Ini dikuadrat, jadi kuadrat, kuadrat, kuadrat. Nah, kita perlu tahu lagi nih, persamaan yang ini itu adalah persamaan untuk kayak satu orang gitu. Sedangkan kita tuh pengen nyari tahu secara keseluruhan data, makanya kita harus ngasih total atau sigma gitu ke semua ini. Jadi ini sigma, ini sigma, ini sigma. Oke, ini kan udah kayak gini. Terus kalian nggak sih ini tuh mirip sama rumus apa? Nih, kalau kalian nggak, ini tuh mirip banget sama rumus SS atau sum of square. Dimana ini ada sigma dikurang, terus ini kuadrat, kuadrat, sigma lagi. Nah, jadi memang betul ini adalah rumus sum of square. Nah, untuk sum of square apa? Di sini tuh kan ini ada sigma Y dikurang G bar kuadrat. Nah, itu namanya sum of square total gitu. Sum of square dari realita atau sum of square total. Terus sama dengan Y hat dikurang Y bar di kuadrat. Ini tuh namanya sum of square regresi. Terus yang ini, yang aku tunjukin ini, itu namanya sum of square residu. Jadi untuk menghitung sum of square total itu adalah dengan cara kita tinggal hitung aja berapa SS regresinya ditambah sama sum of square residu. Itu udah menunjukkan sum of square total gitu. Atau ini tuh kayak implementasi dari yang realita sama dengan prediksi plus error gitu. Jadi semoga kayak lebih mencerahkan ya kenapa ada rumus-rumus kayak gini.